singkat waktu kita unmute ya. Jadi nanti Ko Yohanes yang akan sharingkan bagaimana strateginya ya Ko ya. 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 Sebentar, saya prepare sebentar. Ya. Sebentar. Silvi kok nggak nyala ya? Ya kok. Ya, Pak Yo. Ya Pak Yohanes. Ya, yang Silvi sementara saya bebasin mau di mute boleh nggak boleh. Kalau yang lain saya mute semua. Oke. Kita Untuk mulai sekarang ya Pak Yo ya. Ya, silakan. Ini saya record di YouTube ya, live. Iya. Ya, selamat pagi buat teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada pagi hari ini. Kita bisa kumpul di Zoom pagi ini bersama Pak Yohanes dari Jakarta, Damio di AFC. Nah, di sini kita akan berbagi bagaimana strategi yang Pak Yohanes inginkan mengenai strategi apa yang bisa kita lakukan di saat pandemi sekarang ini. Kita biasanya sering yang kita lakukan adalah offline seperti LOP atau kita biasanya table talk. Nah, di sini waktunya saya persilakan untuk Pak Yohanes untuk berbagi dan sharing ke kita-kita. Terima kasih buat semuanya. Oke, thank you banget buat Silvi Hendro. Ini tim dari Surabaya yang paling powerful. Ya, ini ngejar semuanya, paling dahsyat deh pokoknya seantero Indonesia. Jaringannya cukup besar sekali ya. Juga terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktu. Ada Mas Yanto, Pak Simon dari Merauke, ya Pak Firdaus, Pak Almadi, Pak Rudi, kemudian ada yang Oppo ini tadi Pak siapa ya? Lupa saya nih. Mohon maaf ya. Ada Pak Bonardo, AFC Jaya ini saya nggak tahu juga. Mama COVID ini tadi sempat memperkenalkan diri, itu salah satu pekerja di medis di puskesmas ya, Kuto Winangun. Gitu ya. Salam kenal buat semuanya yang belum kenal. Di sini saya akan mereview lagi modul-modul NDO yang dibawakan sama Pak Budi yang kita udah kolaborasi untuk bikin satu guidance buat teman-teman, terutama tim kita yang selalu mengalami satu kondisi yang boleh dibilang secara umum dialami oleh semua tim juga pada masa pandemi corona ini. Gitu. Problemnya sebetulnya cuma satu, bahwa kita terbiasa dengan yang namanya prospecting, bertemu muka. Nah, itu menyebabkan kondisi pandemi corona ini yang memblocking semua akses kita untuk social distancing, sehingga kita merasa kok saya prospeknya sulit, segala macam seperti itu. Nah, terutama juga bagi teman-teman yang baru bergabung, bagaimana cara memulainya itu juga harus kita buatkan satu guidance, di mana guidance ini nanti bisa diikutin step-stepnya gitu sama teman-teman. Oke, saya lanjut lagi. Ini saya share modul ke teman-teman. Jadi kita punya tiga strategi ini kita sudah coba dan kita sudah praktekkan, sudah kita review bahwa tiga strategi ini cukup efektif kita lakukan dalam hal untuk mengembangkan bisnis kita. Tapi sebelum saya lanjut kepada modul ini, saya mau ingatkan kembali kepada teman-teman semua bahwa bisnis kita ini nomor satu bukan jualan. Jadi teman-teman, bagaimana kita bisa survive di bisnis ini, itu jangan
menomorsatukan jualan barang. Karena AFC ini berbeda sekali. Kalau teman-teman yang sudah sempat nonton rekaman dari pernyataannya Pak Ernest, Pak Mike sebagai foundernya kita. Nah, itu setiap kali mereka gaungkan itu keluar dari isi hati mereka yang paling dalam, dengan tulus mereka nyatakan bahwa misi mereka itu adalah membangun Indonesia itu lebih baik lagi. Mengenai produk-produk yang dibawa itu kan hanya sebagai fasilitas, sebagai jalannya saja. Tetapi bagaimana membangun satu karakter integritas yang kuat di setiap manusia. Karena integritas ini akan dipakai bukan cuman hanya di AFC-nya saja, tetapi di aspek kehidupan kita sehari-hari. Integritas baik di keluarga maupun di tempat kita bekerja, marketplace seperti itu akan kepake sekali integritas itu. Nah, apalagi startingnya AFC itu adalah Asayama Family Club, berarti kita harus memulai dari keluarga dulu. Nah, jadi sebetulnya pesannya apa sih? Moto atau kita bilang konsep dasar bisnis di AFC ini, nomor satu adalah bantu. Jadi utamakan nomor satu, kita harus membantu. Nah, kalau dalam agama apapun, saya yakin semua mengajarkan memberi dulu baru meminta. Artinya kita menabur dulu baru kita menuai. Nah, kalau dalam konsep berjualan itu tidak ada istilah bantu. Jadi nggak heran kalau banyak sekali teman-teman kita yang down, terutama pada masa pandemi corona ini, ketika mereka sulit bertemu dengan orang-orang banyak, mereka merasa bahwa saya nggak bisa jualan lagi. Bagaimana cara jualan? Orang lagi pada di PHK segala macam, nggak punya duit segala macam. Bagaimana mau jual apalagi dengan harga segini? Nah, itu keluhan-keluhan yang umum yang terjadi seperti itu. Tapi kalau mindset kita atau pola pikir kita ganti dengan membantu, nah itulah yang membedakan. Kalau namanya jualan, saya juga pebisnis, kebetulan kan saya importir. Nah, namanya jualan, kalau nggak ambil untung itu kayaknya aneh, sesuatu yang nggak masuk akal. Orang harus ambil untung, apalagi hidup di Indonesia, kita kalau mau taat sebagai warga negara Indonesia wajib bayar pajak. Nah, at least UKM saja harus membayar 0,5% dari omset penjualan dia setiap bulan. Apalagi kita memiliki karyawan, memiliki tanggungan mungkin sewa tempat, kemudian ada operasional biayanya, bayar pembelian barang segala macam. Nah, dari situ kan kita hitung ongkos modalnya berapa, berarti kita harus selisihkan keuntungan yang kita sisipkan yang harus kita bayar pajak dengan keuntungan yang harus kita pakai untuk hidup kita sehari-hari. Seperti itu. Nah, kalau nggak ambil untung itu mubazir. Tapi di AFC ini kan teman-teman sudah tahu selama bergabung, kantor tidak menyediakan fasilitas daftar harga yang untuk member dengan yang non-member. Nah, bagaimana kita mau ambil untung kalau tidak memiliki guidance harga price list tadi, daftar harga tadi? Kan nggak mungkin. Nanti kalau kita jual ke teman, kamu nguntungin saya, kan nggak enak. Sama teman ambil untung, apalagi sama saudara, seperti itu. Walaupun mungkin kita untungin, ini kan saya pakai ongkos kirim, saya naikin 10.000 ya, itu aja udah nggak enak, hanya gara-gara 10.000. Apalagi kita mau ambil untung 100.000, 200.000, seperti itu. Lalu bagaimana cara jualannya? Nah, untuk bisa survive, itu pastikan pola pikir kita ini membantu, bukan untuk jualan barang. Nah, kalau kita membantu, berarti tidak ada harapan timbal balik dari orang yang kita mau bantu. Itu nomor satu. Tapi bantu di sini bukan berarti kita bagi-bagi gratis produk. Ya, itu nggak bijaksana juga seperti itu. Tapi merupakan satu strategi, boleh dipakai yang namanya membantu seperti itu. Ada kalanya kalau ketemu orang-orang yang tertentu kondisinya, ya kita harus memang bantu, benar-benar kita berikan satu produk atau mungkin kita kasih coba, itu
nggak ada masalah. Tapi bantu di sini konsepnya adalah yang saya mau sharing, kita memberikan satu informasi yang dasarnya adalah edukasi, pembelajaran. Karena teman-teman, saya yakin kulturnya di Indonesia ini sudah mendarah daging. Kalau sebuah produk diluncurkan, diiklankan setiap hari terus-menerus non-stop di TV, di koran, bahkan di media-media internet, digital lainnya seperti itu umumnya kita nggak usah pakai bertanya ini benar apa enggak hasilnya, pasti kita beli. Walaupun mungkin harga itu agak sedikit mahal, pasti kita beli. Apalagi yang murah kita stoknya banyak. Contoh, barang-barang yang murah apa? Suplemen-suplemen banyak tuh yang slogannya orang pintar minum apa misalnya kan seperti itu. Itu apakah ada sebuah jaminan? Pertanyaannya. Kalau kita konsumsi itu semua yang mengkonsumsi produk-produk itu mengalami manfaat yang disebutkan tadi. Nah, kalau nggak ada jaminan, terus gimana? Ya nggak apa-apa, barangnya murah. Nah, seperti itu. Tapi apakah ada efek samping ketika dikonsumsi segala macam? Kita belum tentu tahu juga, hanya berdasarkan bahwa ini aman dikonsumsi terus-menerus. Kalau sudah judulnya jamu, herbal, maka dianggap aman oleh manusia yang berada di Indonesia khususnya. Karena mereka sudah identik yang namanya herbal atau jamu-jamuan itu dari turun-temurun dikonsumsi, mereka lihat hasilnya. Tetapi kalau dalam dunia sains, dunia medis, itu tidak berlaku karena dunia medis itu menggunakan akal, pola logika. Harus ada kepastiannya dulu, gitu. Nah, kalau nggak pasti, maka tidak bisa disahkan seperti itu. Nah, produk-produk kita kalau teman-teman tahu background-nya, produk kita ini memiliki satu kesempatan diuji secara klinis. Artinya kalau klinis itu berarti kepada manusia, bukan kepada mamalia. Karena banyak produk-produk di luar sana ujinya hanya sampai mamalia. Kenapa nggak ke orang? Karena mamalia kalau kenapa-napa tidak ada harganya. Kalau manusia nggak bisa terjerat hukum. Nah, kalau yang produk kita SOP 100 Plus dan Utsukushi ini memiliki uji klinis ke manusia selama 7-10 tahun dan ada sertifikatnya. Manfaat yang diklaim oleh pabrik itu dirasakan oleh semua responden yang diuji tanpa terkecuali. Nah, kalau sudah tanpa terkecuali berarti kan itu sudah pasti. Pasti bagaimana membuktikan bahwa ini sudah diuji, dikeluarkan yang namanya ijazah atau sertifikat. Sertifikatnya untuk apa? Bahwa ini sudah diuji hasilnya A, bukan hasilnya C, bukan hasilnya D, tapi A. Seperti itu. Siapapun yang mengkonsumsi dalam jangka waktu panjang itu akan merasakan yang namanya A, tidak terkecuali. Nah, itu dikuatkan dalam bentuk sebuah sertifikat. Nah, teman-teman kan rata-rata udah pernah sekolah ya. Kalau sudah pernah sekolah berarti kan sudah dapat ijazah. Apakah ketika bekerja ditanyakan, kamu beneran sekolah nggak dulu? Beneran nggak kamu mempelajari ini? Kalau lulusannya IPA udah pasti mempelajari biologi. Kalau lulusannya IPS sudah pasti mempelajari tata bahasa, keuangan, dan marketing dan lain sebagainya. Artinya materi itu sudah tidak perlu lagi kita pertanyakan. Waktu kita melamar kerja itu kantor nggak akan mempertanyakan itu, tapi tinggal memastikan bahwa kamu ini bekerja mampu seperti apa, gitu kan? Jadi nggak pengujian itu tidak menyeluruh kembali. Tetapi kalau orang-orang di kita kan berbeda. Ketika ditawarkan dengan data yang lengkap, ini yang suara Pak Rudi. Oke, saya mute dulu Pak Rudi ya. Oke, jadi ketika kita ditawarkan sesuatu informasi yang memiliki data lengkap, biasanya kemampuan kita itu selalu ditonjolkan. Ya udah, saya tes dulu, saya uji dulu, saya pelajari dulu.
pelajari dulu itu nomor satu penting. Jangan sampai kita dibodohin orang. Tapi kalau diuji dulu, nah itu saya bingung. Ujinya bagaimana? Sementara sudah ada orang-orang yang memiliki kapabilitas menguji sampai sedemikian rupa dan mendapatkan sertifikat yang diakui oleh pemerintah. Karena yang namanya paten itu harus diakui oleh pemerintah. Nah, kita punya produk ini sebetulnya sudah memiliki paten. Paten fungsi namanya, bukan paten merek. Jadi, teman-teman harus memahami dasar ini dulu, baru memiliki kekuatan. Percaya dirinya tuh beda dengan kita hanya terbiasa menjual sebuah produk. Misalnya, oh si A lagi masukin barang ini nih, ya udah, barangnya apa aja, A B C D F G, kemampuannya apa, begini-begini, harga berapa, ya udah kita pasarin. Itu beda sekali. Tapi kalau kita memiliki pengetahuan, pemahaman bahwa kenapa orang itu harus beli melalui saya, kenapa orang itu harus beli produk saya, bukan produk orang lain. Nah, itulah kunci bagaimana kita bisa mendapatkan hati orang-orang atau kepercayaan orang-orang yang kita prospek sehingga dia memilih kita gitu. Walaupun dengan kondisi corona kita nggak ketemu, by phone aja kalau kita bisa menjelaskan kepada mereka secara masuk akal penjelasan kita, itu nggak jadi masalah, nggak ketemuan tetap ada order gitu. Nah ini saya jujur saya belum kenal sebelumnya sama Pak Simon. Pak Simon ini dari Maroke. Saya terima kasih banget sama Pak Simon yang sudah mau percaya sama penjelasan saya sehingga mau mencoba produk SOP 100 Plus ini. Nah, Pak Simon ini menghubungi saya hanya berdasarkan WA sama saya telepon. Nah, mungkin Pak Simon juga saya nggak tahu di belakang sana mempelajari juga dari berbagai sumber, saya yakin seperti itu. Tapi dalam konteks ini adalah saya menganggap bahwa apa yang saya berikan informasinya itu harusnya menurut Pak Simon itu masuk akal. Kalau nggak masuk akal mungkin Pak Simon nggak akan order ke saya gitu atau nggak akan mencoba produk ini gitu. Nah, bagaimana saya bisa menjelaskan seperti itu? Saya harus belajar, teman-teman. Kalau nggak mau belajar juga percuma. Jadi jangan selalu menjudge kondisi di lapangan ini menyebabkan kita tidak bisa bertumbuh. Tetapi kita sama-sama mau belajar bukan cuma strateginya yang untuk masuk ke pasaran-pasaran saja atau dalam hal penjualan saja. Tetapi belajar memahami isi produk kita nih apa sih? Belajar memahami cara kerjanya bagaimana sehingga orang tuh bisa paham bahwa oh regenerasi itu ternyata seperti ini gitu. Ya. Jadi basicnya teman-teman harus belajar dulu yang namanya produk. Itu penting. Orang bertanya, dijelaskan produk dengan lugas dan dengan kepercayaan diri, itu akan menimbulkan satu mantep di hati dia bahwa oh kalau gitu saya mau coba deh gitu. Bukan dengan jawaban oh saya pelajarin dulu ya. Itu berbeda gitu. Jadi akan ada tingkat yang namanya trust kepada orang yang ditanya ini. Kalau dia bisa menjawab dengan lugas dan dengan percaya diri, kita lebih yakin untuk kita mencoba produk itu. Kalau saya begitu, orang yang jelasin saya melengos, terus yang ngejelasin saya, waduh saya juga nggak ngerti ya. Wah pokoknya begini deh, lu beli aja. Ini barang bagus kok. Oh produk Jepang nggak ada yang jelek selama ini. Lu percaya deh. Nah itu kan kata lu, kata kamu gitu loh. Orang jualan kecap itu nggak ada yang nomor 2, teman-teman. Selalu kecap nomor 1. Tapi AFC ini mendidik kita berbeda. AFC mendidik kita berbisnis memberikan edukasi kepada orang yang belum tahu. Nah, edukasi itu harus masuk akal. Baru orang itu tergugah. Oh, kalau gitu saya coba deh produknya. Walaupun coba 1 box, 2 box, minimal dia memberikan satu respon yang ada actionnya, bukan hanya sekedar jawaban saja. Ya udah nanti saya pelajarin dulu, nanti ya saya sampai rumah saya diskusi dulu segala macam.
Gitu. Tapi ada kemantapan hati dia menentukan sikap bahwa saya mau coba produk ini. Nah itu, jadi teman-teman, saran saya rubah dulu mindset kita, bukan jualan, tetapi membantu. Membantu dalam hal memberikan satu solusi kepada banyak orang, memberikan satu harapan bagi orang-orang yang mungkin sakit saat itu, sudah putus harapan, sudah coba A, B, C, D, E, nggak bisa. Nah ini kita berikan harapan. Memberikan harapan kepada orang-orang yang sudah tidak memiliki income lagi. Nah, di sini ada peluang, ada kendaraan untuk mendapatkan income. Seperti itu. Jadi, kita bisa berikan bantuan-bantuan dalam bentuk kondisi seperti solusi tadi. Nah, kalau kita niatnya bantu, orang itu bilang tetap jawabannya, ya udah nanti saya pelajarin dulu deh. Ya udah nanti ya saya hubungin lagi. Ya udah saya belum butuh nih. Ya udah nanti ABCD 1001 macam alasan. Kita nggak pernah sakit hati, teman-teman. Kita nggak pernah down. Kita nggak pernah drop semangat kita. Karena apa? Ada 270 juta penduduk Indonesia. Yang menolak kita baru hitungan jari, masih bisa dihitung. Gitu. Nah, untuk itu dengan konsep di otak kita bahwa kita mau bantu banyak orang, orang itu nolak nggak masalah. Kalau dia nolak, kita masuk ke orang kedua. Orang kedua nolak, masuk ke orang ketiga. Orang ketiga masuk, orang keempat. Seperti itu. Artinya tidak ada penolakan itu membuat kita menjadi semangatnya turun. Nah, penolakan itu menjadi pembelajaran buat kita. Kenapa dia nolak? Apakah penjelasan saya kurang jelas? Apakah penjelasannya kurang mengena di mereka? Sorry, ini ID Rafael saya mute dulu. Kalau belum mau ngomong jangan di unmute ya, karena back sound-nya mengganggu. Oke, lanjut. Jadi kondisi seperti itu menyebabkan kita semangatnya berapi-api terus. Namanya membantu, ketika ada satu orang saja terbantu, merasa, wah, saya sekarang terbantu begini-begini. Melihat perubahan drastis dari kondisi dia, itu akan menimbulkan satu semangat baru buat kita bahwa, wah, saya kayaknya hidup ini berarti banget. Terutama orang-orang yang pengusaha. Pengusaha sudah punya duit, sudah kaya, sehat badannya, apalagi yang mau dilakukan? Cari nama baik. Cari nama baik gimana caranya? Bantu banyak orang sehingga nama dia harum. Gitu loh. Nah, itu yang dicari kebanyakan. Jadi kita bantu, nomor satu adalah rubah pola pikir kita dulu. Gitu. Karena yang namanya membantu itu pasti akan memberikan satu, kalau dalam agama saya, ada pahala istilahnya. Kita menabur dulu. Kita nggak tahu siapa nanti di kemudian hari yang akan bantu kita pada saat kita kesulitan. Apalagi di bisnis jaringan. Saya nggak kenal banyak dari teman-teman yang gabung di Zoom ini. Saya kenalnya Hendro Silvi sebelumnya. Gitu. Jadi saya nggak kenal teman-teman semua, tapi kok teman-teman mau bergabung? Karena saya yakin teman-teman pasti sudah terbantu, sudah merasakan. Baik itu dari segi income maupun yang lain-lain seperti itu. Nah, itu artinya nomor satu tadi ya, rubah pola pikir kita dulu untuk membantu. Nomor dua, kita harus belajar memahami produk-produk kita. Nah, setelah kita sudah melakukan itu, kita punya strategi ini. Nomor satu, semua direct sponsor member kita hubungin kembali. Ini bagi teman-teman yang sudah memiliki member. Ketika kondisi pandemi corona ini kan semua harus berada di rumah, melakukan social distancing. Nggak ada yang mau diketemuin teman-temannya. Gitu. Walaupun kita sudah pede nih, manfaat diucukusi kan meningkatkan imun kita, membangkitkan imunitas kita. Sehingga kita jauh lebih tahan terhadap serangan-serangan virus dan lain sebagainya. Tidak mudah terkontaminasi. Nah, di sini orang yang mau kita ketemuin itu belum tentu mau. Lalu bagaimana kita memprospek mereka? Kan sulit. Ya. Jadi
Pertama, kita yang sudah memiliki member, hubungin mereka. Nah, nomor 1, cara menghubunginya jangan chatting. Karena kita sudah pengalaman yang namanya chatting, apalagi broadcast. Ya, broadcast itu menyebabkan spammer. Jadi kita dianggap sebagai sampah, yang ngirimin sampah. Karena terus-menerus kita broadcast informasinya. Itu nggak bagus juga. Jadi teman-teman ada baiknya untuk menggapai intimasinya kita dengan member-member kita yang udah ada, kita hubungin. Ya, kita telepon. Nah, kita telepon karena telepon itu ada satu intonasi itu bisa kita baca orang ini nih lagi sebel kah, lagi happy, atau dia memang merespon kita dengan sesuatu yang berbeda. Jadi kita bisa baca. Nah, di situ kita bisa masuk sebetulnya menanyakan bagaimana kelanjutannya, bagaimana kamu ada temen nggak yang mungkin bisa terbantu dengan produk-produk ini seperti kamu. Cuman kamu nggak bisa cara menawarkannya, nggak bisa memberikan sharingnya. Nah, kamu hubungin mereka, bilang, saya mau telepon, boleh nggak? Atau kita telepon bertiga, karena WhatsApp call itu bisa sampai 8 orang, bahkan video call 8 orang. Jadi bisa saling lihat, say hello, bisa lihat mukanya, apakah orang ini enak diajak bicara, arahnya kemana. Ya. Jadi manfaatkan member-member yang sudah ada, kita hubungin. Gitu. Nah, ini bagi orang-orang yang baru, biasanya kan baru punya berapa member, waktu kita ngejar dia jadi member, setiap hari dihubungin. Begitu sudah jadi member, nggak dihubungin lagi. Nah, itu banyak juga. Gitu. Walaupun ngomong di grup aja sekali pun nggak pernah. Ada loh yang begitu. Gitu. Memberikan informasi itu kan butuh. Tim kita yang sudah bergabung itu butuh informasi. Kita harus rajin kasih informasi sampai ke tim-tim yang lain juga, ke bawah-bawah. Informasi itu penting supaya ada interaksi di antara partner-partner kita, member-member kita. Gitu. Jadi nomor 1 adalah manfaatkan yang sudah ada dulu. Jangan stres dengan saya nggak dapat orang baru nih, gitu ya. Terus yang kedua, prospek-prospek. Kita kan sudah banyak ditolak waktu memprospek. Kita coba hubungin mereka lagi. Kita udah bikin daftar nih, udah kita penuhin semua, yang nolak banyak, balik lagi ke nomor 1 yang nolak. Karena saya yakin teman-teman itu sudah melalui mungkin sebulan, 2 bulan memprospek, tetapi nggak ada orang-orang yang kita prospek nggak semuanya gabung. Nah, kita hubungin mereka lagi. Bagaimana kabarnya? Saya sudah mendapatkan hasil begini nih. Saya teman-teman saya udah banyak yang terbantu. Nah, kamu mau nggak? Mungkin kalau kamu belum butuh, kira-kira menurut kamu siapa teman kamu yang bisa terbantu dengan produk ini? Gitu loh. Jadi kita gali lagi. Kalau dia nggak mau, linknya yang kita perlukan. Ya, link, kontaknya, teman-teman mereka yang kita perlukan. Kita garap, kita prospecting di sana. Nah, itu kita bisa hubungin mereka. Oke, nah dari situ kita buat daftar nama baru. Jadi orang-orang yang direferensikan, kita bikin daftar nama baru, plus kita juga mencari daftar nama baru lagi. Bisa dengan cari melalui cold market. Cold market itu dengan cara mungkin dari media sosial, Facebook, Instagram, atau dari grup WA, grup macam-macam, Telegram, dan Line, dan lain sebagainya. Pasti banyak teman-teman yang kita nggak kenal dalam satu grup itu. Nah, kita bikin list, kita kontak. Oh iya, kamu masuk di grup ini ya? Nah, perkenalkan, saya ini, saya lagi kerjasama nih dengan perusahaan Jepang, gini. Nah, seperti itu. Artinya kita memiliki satu prospecting baru, bukan teman yang kita kenal, tapi dari teman-teman yang
cold market tadi. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga seperti itu. Jadi jangan berpatokan hanya orang-orang yang kita kenal. Dan satu hal lagi, teman-teman, kalau prospek namanya bantu orang, itu nggak usah pilih-pilih. Tujuan kita kan tadi kita udah rubah, bukan menjual, bukan jualan barang, karena kita nggak ada ambil keuntungan Rp1 pun dari harga barang yang dijual oleh kantor. Tetapi ngapain? Kita sharing kan, bantu untuk memberikan satu edukasi di mana orang akan jauh lebih pintar. Jadi kalau mengkonsumsi sesuatu itu, kita pastikan dulu, pelajari dulu bahwa produknya ini aman dikonsumsi kita untuk jangka panjang. Kedua, itu bahannya tidak mengandung zat-zat kimia berbahaya, sehingga tidak menimbulkan efek samping. Yang ketiga, manfaatnya itu pasti, bukan cuma kata sales, gitu loh. Dibuktikan dengan data, bukan dibuktikan dengan kemasannya menulis demikian. Nah, itulah yang kita edukasi. Apalagi ditawarkan yang keempat, bahwa kalau konsumsi produk kita, kita bisa awet muda. Nggak ada orang yang nggak mau awet muda setahu saya. Karena rata-rata orang pengen hidup lebih lama. Seperti itu. Ya. Nah, ini konsep yang setelah kita memiliki satu kondisi bahwa kita memiliki satu daftar nama baru, lalu kita buat program 3 bulan ke depan kita mau ngapain, ya. Nah, buatlah daftar nama 100 orang. 100 orang ini nggak usah pilih-pilih. Pokoknya kita bikin daftar nama, nomor handphone, daftar nama, nomor handphone. Kalau perlu dikasih keterangan ini sumber ini dari mana? Teman sekolah, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman kerja, tetangga rumah, semua kita bikin listnya, kasih keterangan. Sehingga waktu menghubungi kita nggak salah pembahasan. Itu nomor 1. Karena ada orang yang nelpon, oh lu siapa ya? Ini dari sini. Oh saya masuk di grup ini. Oh saya nggak kenal kamu. Saya nggak ada di grup itu. Nah, salah. Itu sudah memberikan satu image negatif. Oh, ternyata kamu yang ini ya. Nah, itu kan nggak lucu yang begitu ya. Jadi, kita harus punya ancang-ancang. Nah, kalau perlu, kita cari tahu dari daftar nama yang kita buat ini. Oh, kondisi dia pebisnis nih. Dia kondisinya orang tuanya lagi sakit ini. Jadi, galilah prospek kita itu background-nya. Jadi ketika kita mau menghubungi dia, kita jangan menjelaskan baku sesuai dengan buku panduan kita dari A sampai Z. 2 jam bosen loh orang dijelasin seperti itu. Tapi kita hanya kulitnya saja bahwa kita kerjasama dengan perusahaan Jepang. Ini perusahaan farmasi raksasa yang ada di Jepang. Sudah go public, usianya 51 tahun. Produknya itu memiliki paten fungsi, dapat meregenerasi sel, sehingga kita bisa awet muda. Kedua, bisa mendapatkan perbaikan pembuluh darah. Intinya buat apa? Supaya melindungi jantung dan otak kita. Itu nomor 1 dari perbaikan pembuluh darah. Kemudian efeknya apa lagi? Meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan itu statusnya pasti, tidak bisa ditawar-menawar. Yang penting kita konsumsinya rutin. Nah, kulitnya ini aja itu sudah menjelaskan bahwa tingkat PD-nya kita itu udah beda. Ya, pelajarinya begitu. Nah, kemudian apa hubungannya dengan orang-orang yang sudah kita prospecting list tadi? Misalnya si A, oh orang tuanya lagi diabetes. Nah, kebetulan mama kamu kan kondisinya diabetes. Nah, ini bisa terbantu karena diabetes itu organ-organnya melemah, degeneratif organ namanya. Degeneratif organ solusinya cuma satu, diregenerasi sel. Nah, produk ini mungkin bisa membantu buat mama kamu. Gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk, saya ada produk ini nih, mau beli nggak? Ini bisa nyembuhin diabetes, bisa nyembuhin ini. Wah, ini orang jualan. Beda. Ya, jadi kita memberikan satu preview, hanya permainan kata-kata saja kadang-kadang persepsi orang berbeda. Oke, jadi 2 minggu pertama
silahkan teman-teman bikin prospecting list lagi. Kalau yang sudah lewat, kita lewatin dulu, nggak apa-apa. Nanti periode berikutnya kita masukkan ke daftar list lagi. Karena kita sekian bulan saja melakukan prospecting seperti itu memberikan satu kondisi. Halo, kok dicoret-coret? Oke, memberikan satu kondisi bahwa kita ini apa ya, dalam hal memasarkan itu konsisten. Kalau cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus menghilang, nggak tahu kemana, nanti ujung-ujungnya muncul lagi jualan masker. Nah, orang itu akan melihat bahwa ini beneran penjual nih. Dia nggak konsisten. Nah, kemarin yang diajarin sama Pak Michael, Pak Niko di media sosial dan segala macam, itu branding. Bukan untuk prospecting 100%. Karena apa? Cold market itu perlu diedukasi. Jadi produk kita ini bukannya seperti produk kacang goreng, orang beli makan udah tahu rasa kacang begitu. Tapi kita harus edukasi dia. Kenapa kamu harus memilih produk saya? Kita harus jelasin sehingga ketika dia jelas, sikap dia itu akan menentukan saya komitmen mau terapi atau tidak. Tapi kalau tidak dijelaskan secara detail, dia akan bilang, ya udah saya coba dulu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, atau nyoba 1-2 box. Setelah 1-2 box, nggak dijelaskan manfaat secara detail, nggak dijelaskan cara kerja produk ini, nggak dijelaskan cara konsumsinya, nggak dijelaskan kondisinya, bahkan nggak dirangkul untuk masuk ke dalam satu komunitas kita. Menghilang ketika dia merasakan reaksi yang berbeda dengan apa yang kita jelaskan, atau mungkin reaksinya mengganggu dengan dia, menghilang, nggak diterusin lagi, ini bohong ini. Nah, itu menyebabkan hilang kesempatan kita. Nah, prospecting di media sosial itu dampak negatifnya seperti itu. Tapi kalau kita dapat prospecting dari media sosial, kita masukkan ke dalam daftar list kita untuk kita hubungin secara personal. Nah, itu akan berbeda. Ya, jadi jangan berkecil hati. Prospecting di media sosial itu kita hanya branding, memperkenalkan bahwa siapa saya ekspertisnya di sini, seperti itu. Kalau itu pengalaman saya, ya. Nah, ini prospeklah 3 orang per hari, rata-rata kalau dari 5 orang yang kita kita sudah prospek, itu asumsinya itu ini ya, memang probabilitas orang yang akan bergabung itu akan lebih kecil dibandingkan harapannya kita. Tapi di sini teman-teman bisa coba belajar lagi. Ini hanya guidance aja. Kita pakai bilangnya sih hukum Pareto kalau dalam bisnis atau dalam dunia network marketing. Hukum Pareto itu 80-20. Jadi 80% nanti kalaupun deal akan jadi pemakai, 20%-nya mungkin yang akan menjalankan bisnisnya. Ya. Tapi dalam hal prospecting juga sama. Dari sekian banyak yang kita prospek, ujung-ujungnya adalah hanya sedikit yang nyantol. Gitu. Jadi kalau misalnya dari 100 orang itu 20%-nya berarti kan sekitar 20 orang. 20 orang yang bergabung, asumsi kita 5 orang ini harus kita kawal supaya mereka itu bisa memulai, bisa menjalankan bisnis ini, gitu. Jadi jangan semuanya juga kita langsung istilahnya gimana ya, semuanya langsung kita bikin mereka diojok-ojok gitu jalan, ya. Jadi intinya kita ambil asumsi yang terendah ini dalam arti bahwa yang sudah bergabung kita fokuskan untuk dia ikutin program-program ini. Oke, dari 9 orang yang bergabung, asumsi level Ruby, posisi kita Ruby untuk mendapatkan teman bergabung Diamond. Nah, ini juga penting, ya. Jadi
kalau teman-teman yang sudah bergabung, ketika dia bergabung Ruby, itu memang asumsinya akan sulit mereka mendapatkan orang-orang yang mau beli level diamond. Kenapa begitu? Karena dianggap nanti kamu mau ambil untung. Orang Indonesia itu selalu image-nya negatif dulu di depan, baru positif. Jadi untuk menghindari seperti itu, kalau kita mau ajak orang yang bergabungnya level lebih tinggi diamond, kita sendiri pun harus diamond. Karena apa? Memperlihatkan saya aja beli diamond. Jadi wajar saya mau ajak kamu kerjasama untuk sebuah level diamond, karena memang saya sudah merasakan yang namanya diamond itu kelebihannya maksimal dibandingkan yang ruby. Seperti itu ya. Jadi di 2 minggu pertama pastikan buat prospek 100 orang, kita prospek minimal satu target 3 orang per hari. Ya. Dan kalau bisa dalam 1 minggu itu ada closing 5 atau bahkan dalam 1 hari kalau bisa closing semuanya lebih bagus ya. Jadi kalau 2 minggu pertama 1 minggu pertama 5 berarti kan 2 minggu 10, nanti 1 bulan totalnya 20 orang ya. Oke. 9 orang yang bergabung, asumsi level Ruby tadi saya sudah jelaskan, peluangnya 20-30% mereka ikut ke peringkat kita naik sampai ke level diamond. Oke, di minggu kedua kita tetap prospek lagi 3 orang per hari. Sama, closing itu perbandingannya 5:1. Jadi hanya 1 orang yang bakalan gabung. Oke, prospek ini kembali lagi saya sarankan jangan pakai WA chatting. Teman-teman jangan terlalu banyak chatting karena pengalaman saya chatting cuma dikasih tangan doang. Oke, mantap. Oke, sip begitu. Tapi nggak ada memulai untuk respon yang berbeda sehingga kita mau menjelaskan kadang-kadang ragu-ragu. Wah, ini orang sudah dikasih data banyak, kita ngomong panjang lebar cuma oke doang kan sakit hati nanti. Karena tujuan kita adalah membantu mereka mengedukasi. Nah, telepon atau video call itu penting. Oke. Nah, lakukan itu kalau bisa 100 orang ini selesai kalau 3 hari berarti 3 orang per hari berarti berapa tuh? Nggak sampai 1 bulan ya. Nggak sampai 1 bulan selesai 100 orang. Nah di bulan kedua dan bulan ketiga juga sama. Kita bikin lagi 100 orang setiap bulan. Sama. Oke. Nah untuk ini modul saya nggak sharing terlalu detail semua. Saya hanya kasih kisi-kisinya. Yang penting teman-teman konsepnya nangkep. Ya, jadi manfaatkan orang-orang yang sudah gabung dan link-linknya teman-temannya. Oke, dan pastikan teman-teman itu memberikan satu penjelasan kalau buat orang baru nomor 1 adalah manfaat produk itu paling penting. Karena banyak orang yang bisnisnya nanti aja deh, saya nggak butuh bisnisnya. Walaupun sebetulnya secara realita dia tuh butuh keuangannya meningkat, tapi kadang-kadang gengsinya tinggi. Oke, nah pastikan teman-teman itu naik ke level diamond dulu, karena kita mau mengembangkan bisnis, bukan mau konsumsi produk. Kalau mau mengembangkan bisnis harus ke diamond. Oke, nah ini yang 6 bulan nanti terlalu jauh. Saya akan kasih tahu perbandingan kenapa teman-teman harus masuk ke level diamond. Karena teman-teman tahu kalau Ruby, sponsor Ruby itu satu paket hanya 300.000. Jadi kalau kita sponsorin 2 orang kiri dan kanan dapatnya udah pasti 600.000. Ditambah pairing Ruby cuma 150.000 berarti 750.000. Nah, kalau diamond untuk memudahkan kita rekrut seorang diamond, kalau kita posisi diamond kan lebih gampang. Tadi yang saya bilang. Jadi kalau kita diamond, rekrut diamond, otomatis bonusnya 3.300.000 sponsornya. 2 orang yang kita rekrut udah 6,6. Pairingnya 300.000 kali 6 paket.
Diamond kan 6 paket, berarti 1,8. 2 orang yang sama, kita prospek dengan durasi jam yang sama, penjelasannya juga sama, tapi karena dia joinnya berbeda, kita dapatnya 8,4 juta. Capeknya sama. Nah, Ruby untuk mencapai 8,4 juta income kita, bonus kita harus cari 22 orang. Kita susun kiri kanan tusuk sate tuh. Supaya dapat pairing semua. Karena apa? Itu pun kita harus nyicil inputnya. Kalaupun dapat 22 orang itu. Nggak bisa sekaligus. Kalau sekaligus kena flush. Sedangkan di Diamond nggak. Nah, itu perbedaannya. Jadi, intinya dari sini adalah bagaimana teman-teman starting untuk memulai bisnis jangan tanggung-tanggung. Terus saya nggak ada dana, Pak. Bagaimana caranya untuk bisa jadi Diamond? Karena kan biayanya cukup besar. Oke, memang ada sebagian orang yang menjadikan investasi ini sebagai biaya, tapi biaya investasi ini akan balik. Nah, kemarin kita kasih Ko Budi sudah buatkan juga guidance perhitungan. Jadi kalau bagi teman-teman yang upgrade dari Ruby ke Diamond untuk memulai ini, berarti kan cukup nambah kekurangannya 10 box. 10 box ini kalau nyicil pakai kartu kredit, itu ada bunga atau ada admin lah, terserah. Pokoknya ada kelebihan biaya. Kelebihan biaya itu kurang lebih 1,5 juta. Nah, 1,5 juta ini kalau kita bagi per bulan selama 12 bulan, itu kurang lebih berapa harganya? 150.000. 150.000. Kalau kita sekali ngerekrut Diamond 3,3 juta, 150.000 itu tiap bulan nggak ada artinya buat kita. Kadang-kadang teman-teman sudah stres duluan kalau suruh upgrade dengan 20 juta ini bingung. Waduh, nanti bagaimana saya menyelesaikannya? Kita di sini bukan mengarahkan teman-teman menggunakan kredit card untuk konsumtif. Tetapi kita jadikan ini sebagai modal usaha kita. Cuman kita nggak keluar uang sepeser pun. Tapi kita harus kerja keras. Dengan cara adanya hutang, kita akan terbeban untuk kita bekerja. Menjadi pemicu, menjadi satu mimpi kita untuk melunasi hutang ini. Gimana caranya? Jadi kayak spiritnya kita. Tapi kalau kita nggak punya hutang, saya Ruby aja lah, udah terlanjur Ruby, udah beli Ruby, udah nggak ada hutang, lebih nyaman. Kita mau prospek orang juga udah males. Nanti dulu deh, ada aja alasan, filmnya lagi bagus nih. Oh, saya lagi mau ngerjain ini. Wow, terlalu 1001 banyak alasan. Tapi kalau ada hutang, ini beban. Wah, saya harus lunasin nih. Jadi kalau perlu saya bangun jam 7 pagi atau jam 5 pagi, saya bikin daftar nama, hari ini saya udah planning siapa yang mau saya kontak. Kalau nggak ada 3 orang, saya lanjut. Kalau bisa 100 orang itu saya habisin sekaligus. Gitu. Nah, itu kalau kita punya beban. Jadi beda. Ya. Nah, teman-teman, bahkan tim saya banyak sekali yang boleh dibilang berduit, mereka memanfaatkan kartu kredit ini. Supaya apa? Bisnis ini menghasilkan tanpa saya mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Nah, 30 hari itu waktu yang panjang sampai dengan tagihan pertama muncul. Nah, bayangin aja, kalau teman-teman sudah Diamond, mensponsorin orang Diamond kan lebih gampang. Anggap deh nggak usah beli Diamond, orang yang kita sponsorin, belinya Ruby doang. Ruby saja sudah dapat 550.000 per paket, sedangkan biaya bunganya hanya 150.000. Kalau kita bisa dapat 5 Ruby, sudah berapa? Ya kan? Nah, di situ teman-teman akan memberikan satu pemahaman bahwa kalau dalam hal berbisnis, bunga itu selama masih bisa dicapai dengan mudah, nah itu nggak jadi masalah. Ya, nah ini belum ngomong pairing bonus. Bayangin teman-teman bisa pairing sampai 660 juta kalau di Diamond. Kalau di Ruby cuma berapa? 45 juta mentok. Banyak di flashnya, banyak di reset oleh sistem. Karena maksimal pairing cuma 10. Oke, jadi strategi-strategi ini
teman-teman pastikan untuk memulai nomor satu bisnis. Diamond. Untuk di bisnis ini diamond. Jangan mulai dari ruby. Yang belum sampai ruby, mulailah ke diamond. Keuntungannya diamond selain kita mendapatkan income lebih apa? Kita konsumsi itu sudah tidak lagi berpikir saya mau nyoba sebulan doang. Kalau sudah pegang barang, udah pasti kita minimal 6 bulan kita konsumsi. 6 bulan kita konsumsi itu memberikan efek terjadi pola regenerasi sel yang stabil oleh stem cell kita. Stem cell itu bekerja, mungkin reaksinya bisa instan karena produk kita nano size. Tetapi tidak berarti regenerasi itu akan stabil karena baru. Stem cell itu akan membentuk pola namanya kalau rutinitas terjadi. Nah, pola inilah selama 6 bulan konsumsi akan terbentuk. Pasti perubahannya drastis dan dalam waktu 6 bulan itu, dalam waktu perjalanan 6 bulan kita akan merasakan perubahan-perubahan itulah yang kita sharingkan ke teman. Ada dasarnya, ada buktinya. Entah itu mungkin stamina kita meningkat, kulit kita kelihatan lebih bersih. Regenerasi sel kan bukan cuma ke organ, sampai ke kulit juga, makanya ada anti-agingnya. Seperti itu. Kemudian mungkin ada yang nggak sadar, kalau dia selama ini nggak memiliki keluhan penyakit apapun, nggak sadar kalau rambutnya tumbuh lebih lebat. Rambutnya tumbuh lebih cepat. Penglihatannya lebih nyaman dari sebelumnya. Oh, tensinya sekarang dia nggak pernah ngecek tensi, tapi kok di rumah nggak gampang marah, lebih kalem, lebih sabar. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang nggak disadarin, selalu ngomongnya, gue sudah minum 2 bulan, 3 bulan kok nggak ada efek, nggak ada reaksi, biasa-biasa aja. Nah, itu bagi orang-orang yang tidak melakukan uji lab sebelum konsumsi dan sesudah konsumsi, biasanya mereka nggak menyadari karena mereka nggak sensitif ke tubuhnya. Tapi bagi yang sensitif, ini menjadi senjata buat dia sharing ke teman. Pengalaman pribadi itu paling penting karena orang melihat kita, bukan orang melihat dokumennya kita doang. Lu sendiri bagaimana? Lu nawarin gua satu solusi tapi lu sendiri nggak konsumsi, kan konyol, nggak lucu ya. Nah, jadi dengan konsumsi kita masuk sebagai diamond, kita punya barang, konsumsi, paksain konsumsi. Jangan stres, wah ini barang saya harus jual lagi. Kan sudah saya bilang, bisnis ini bukan jualan barang. Nggak ada yang mau jualan barang, apalagi diberikan satu fasilitas kendaraan, kalau beli 2 box sudah jadi anggota. Sedangkan kita nggak mungkin jual putus. Kalau kita jual stok kita, berarti orang itu nggak jadi anggota. Kenapa orang itu harus jadi anggota? Balik lagi ke siklusnya. Orang kalau sudah konsumsi merasakan manfaat, itu ngomong ke orang lain nggak bakalan bisa di stop. Dia akan cerita ke teman-temannya. Nah, itulah yang memberikan income buat kita. Kalau dia cuma pakai doang, repeat, memang bonusnya nanti buat kita. Bahkan ada yang orang, wah dia nggak butuh ini nih bisnisnya, ya udah saya naikin level saya dulu aja. Kalau saya paling pantang begitu. Kenapa saya bilang paling pantang? Saya kasih contoh. Misalnya, saya posisi, saya posisi di sini, ya. Ini saya bilang, ini saya nih. Oke. Nah, terus saya referensiin A. Saya referensiin A. Awalnya si A ini bilang, wah saya nggak mau nih. Saya nggak mau poinnya, saya nggak mau bisnis-bisnisan, apalagi MLM. Ya udah, karena saya nggak enak sama kamu, saya beli aja deh 2 box. Ya mungkin dia nggak ngomong nggak enak, tapi saya beli deh. Mungkin belinya karena nggak enak, ya. Oke. Terus saya follow up. Ketika saya serahin barang, selalu saya memberikan satu statement, dikonsumsi minimal 2 saset sehari. Kalau ada apa-apa ngomong ke saya supaya saya bisa komunikasikan sama dokter,
sama teman-teman leader dan sebagainya. Super, tolong di unmute dulu. Saya unmute, jangan di mute lagi. Jangan di unmute lagi ya, saya mute dulu. Oke, seandainya saya sudah jelaskan ke dia, berarti kan saya akan bisa follow up dia. Tapi kalau saya nggak jelaskan, saya nggak tahu itu barang digeletakin di meja apa enggak. Ya. Nah, mungkin awalnya dia ngomong, saya nggak butuh gitu-gituan. Tapi kan saya punya nomor handphonenya dia. Terus iki kan mungkin iki wis ngene. Mohon yang Super 78 jangan di unmute mikrofonnya karena backgroundnya mengganggu, Pak ya. Oke. Jadi waktu dia bilang nggak mau, kan dia berhubungan dengan saya menggunakan nomor handphone. Oh, orangnya nggak mau ngasih data. Aduh, ini yang coret-coret siapa ya? Saya nggak mau kasih data. Orangnya nggak mau kasih data. Nomor rekening juga nggak mau ngasih. Email juga nggak mau ngasih. Tapi kan yang berhubungan dengan saya namanya ada. Misalnya si A. Nomor handphonenya 0815 sekian. Ya. Itu langsung saya daftarin. Dia nggak mau, tetap saya daftarin kalau saya. Ini cara kerja saya. Nah, saya daftarin gimana nanti emailnya? Saya bikinin email. Iya, oke. Oke, Ibu. Oke, tolong di unmute ya Bu. Di mute dulu ya Bu. Oke. Ketika saya daftarin, saya bikinin email, kan dia dapat SMS mungkin nggak digubris. Nggak apa-apa. Saya follow up terus. Orang yang sudah beli, saya harus follow up. Sudah dikonsumsi belum? Bagaimana reaksinya? Ntar 3 hari, seminggu saya follow up. Gitu loh. Nah, kalau dia lanjut, biasanya kan dia repeat order. Kan kita udah yakin produk kita kalau dikonsumsi rutin pasti ada reaksi, ada manfaatnya yang terjadi. Nah, kalau dia repeat order, saya bikinin A1. Ketika dia dapat bonus, ini sponsornya jangan saya, tapi si A sendiri. Walaupun dia join Ruby, 300.000 dia dapat. Dia akan terima SMS dapat duit $30. Orang kaya, saya punya member orang kaya di PIK. Wah, itu anti sekali dengan MLM, anti sekali dengan bisnis-bisnis yang di luar kebiasaan dia, tapi karena dokter yang referensiin, dia terpaksa beli. Ketika dia beli, saya daftarin begini. Udah, itu komisinya buat si dokter aja, poinnya buat dokter aja. Tapi saya tetap daftarin pakai nama dia, sponsornya si dokter. Oke. Nah, ketika saya bikinin A1 di pembelian dia kedua, dia telepon saya. Ini maksudnya apa? Saya dapat $30. Nah, karena ibu waktu itu beli, saya daftarin nama. Kan saya nggak butuh, nggak apa-apa. Ini karena peraturan perusahaan pembelian 2 box ini harus diregister di sistem. Kalau enggak, saya nggak bisa ambil barangnya ke kantor, gitu loh. Jadi saya nggak dapat gantinya kalau saya pakai barang saya. Sedangkan ini kan referensi dokter, misalnya saya bilang gitu ya. Nah, ini pembelian ibu yang kedua kali, saya daftarin lagi tetap, tapi sponsornya ibu. Jadi ibu bisa dapat 300.000. Nah, 300.000 ini terserah ibu mau dianggap sebagai diskon, silahkan. Atau mau dikembalikan ke saya juga boleh, seperti itu. Nah, kalau ibu mau jadikan sebagai diskon, nanti yang 80%-nya 240.000-nya ini bisa dipakai untuk memotong pembelian yang ketiga. Gitu. Nah, oke lah, dia konsumsi, beli yang ketiga, kan janjinya dipotong. Saya bilang, ini ibu mau dipotong nggak sama bonus yang sebelumnya 240.000? Oh iya, potong aja. Nah, itu. Orang kaya aja nggak mau balikin komisinya, padahal dari awal dia udah ngomong, kalau ada komisi, poin keuntungan kasih si dokter. Gitu. Jadi, strategi saya nggak pernah mengambil orderan orang yang nggak mau jadi member, saya
pakai untuk keuntungan saya. Tapi tetap saya daftarkan nama dia. Walaupun satu box, sekarang lagi promo, orang beli satu box, udah bisa daftarin. Kalau dulu enggak, saya keep. Ketika dia repeat satu box lagi, baru saya mulai daftarin. Jadi saya nggak pakai pembelian orang-orang tersebut untuk upgrade demi kepentingan saya sendiri, atau saya bukain untuk orang lain, enggak. Tetap nama dia. Karena nomor handphonenya nomor handphone dia. SMS akan masuk ke nomor handphone dia, notifikasi, dapat bonus, dan lain sebagainya. Itu strategi yang saya lakukan. Gitu. Oke, nah balik lagi lanjut ke media sosial. Media sosial saya sudah melakukan, saya juga review. Closing rate-nya media sosial kita ini kecil sekali, kecuali teman-teman yang sudah terbiasa berjualan di Instagram, dan followernya itu banyak sekali. Ketika broadcast sesuatu, feedback dari orang itu akan banyak, tapi normalnya pembeli 1-2. Nah, manfaatkan bagi yang sudah pengalaman seperti itu dan punya follower banyak untuk branding di sini di media sosial. Kalau ada yang order, tolong jangan hanya sekedar kirim barang, tapi di follow up, dijelaskan secara detail, dan masukkan dia ke dalam grup komunitas kita di WA Group. Jangan cuman sudah kirim barang, selesai urusannya, dilepas. Karena yang beli di media sosial itu, apalagi yang nggak mau ngasih data, seperti yang saya bilang tadi, email yang nggak mau ngasih segala macam, nggak usah pusing, daftarin dia aja. Fungsinya buat apa? Ngunci, supaya next kalau dia mau order lagi, kalau dia merasa produk ini butuh, dia nggak cari kemana-mana, nggak cari hunting lagi ke tempat lain. Oh, di sini lebih murah segala macam. Tapi dia udah terdaftar, kasih tahu kamu sudah saya daftarkan. Next kalau pembelian berikutnya kamu akan dapat diskon, gitu. Dapat diskon dalam bentuk bonus. Bukan saya yang ngasih diskon, tapi kantor yang ngasih dalam bentuk bonus. Jadi kita daftarin akun keduanya dia. Seperti itu. Nah, bonusnya berapa? Jelasin. Misalnya, saya masukin B joinnya promo Ruby cuma 1 box. Oke, ketika dia, ini kan promo. Ketika dia beli yang kedua kali, B1, 1 box lagi, promo lagi dong. 1 box berapa bonusnya? 150.000. Nah, ini kamu akan dapat bonus 150.000 dari pembelian kamu 1 box yang kedua. Kamu mau dapat lebih nggak? Nah, kamu upgrade yang promo Ruby ini. Up jadi apa? Jadi Ruby. Dengan caranya gimana? Beli 1 box lagi, tapi nggak usah bikin kaki dulu, naikin jadi Ruby levelnya. Jadi mulai step by step. Kalau orang-orang yang baru mau mencoba, mulai step by step, jangan dipaksakan harus jadi diamond. Nah, step by stepnya dengan cara apa? Kita edukasi terus. Ini loh bedanya kalau kamu bisa bisa posisi diamond, dapatnya begini. Nah, dengan adanya kita masukin mereka ke dalam grup komunitas WA grup kita, otomatis dia akan banyak teredukasi. Mulai dari sharing testimoni, segala macam. Seperti itu. Itu akan membangkitkan pikiran dia, oh berarti si A saya butuh kasih solusi juga nih. Si B butuh juga nih. Nah, mulai liar. Dalam pola pikirnya akan terjadi banyak sekali yang mau dihubungin. Dari situ kita bimbing lagi menggunakan modul NDO kita. Ajak mereka untuk ke LOP-nya digital kita. Setiap Rabu, setiap hari Sabtu ada dokter, nanti jam 3, seperti itu. Jadi rutin, mulai yang sudah masuk jangan didiamkan. Ya, jadi kita ajak mereka untuk ikutin program kerja kita, ikutin program-program yang diberikan baik melalui kantor maupun dari leader-leader yang memiliki schedule-schedule seperti Zoom saat ini, seperti itu. Jadi ada edukasi terus. Ya, jadi yang namanya media sosial, Facebook maupun Instagram dan lain-lain itu ada plus minusnya.
bagi yang sudah terbiasa dan memiliki follower itu akan banyak plusnya memang. Tinggal dimanfaatkan dan jangan disia-siakan. Tapi bagi yang baru mau memulai, saya bukannya mengecilkan harapan, tetapi yang namanya branding itu nggak bisa dalam waktu singkat. Teman-teman harus terus-menerus. Setahun, 2 tahun, bahasnya itu aja. Itu menciptakan satu trust orang. Oh, ini orang udah 2 tahun nih. Eksis terus di sini. Jadi orang tahu mau cari sesuatu yang berhubungan dengan produk kita, dia akan hubungin kita. Mungkin bukan hari ini dia menghubungi kita, teman-teman di media sosial kita. Mungkin tahun depan. Tapi kita menciptakan dasar branding itu, integritas kita ada di situ. Gitu. Terus pesan saya, jangan sekali-kali jual murah atau menawarkan bundling produk dengan yang lainnya. Itu bahaya. Gitu. Karena kita sudah bekerja sama langsung dengan Krimsus. Ya. Jadi teman-teman mau kucing-kucingan bagaimanapun pasti ketangkap, tinggal tunggu aja. Ya, jadi saya sangat tidak menyarankan untuk melakukan penjualan, posting di Instagram, di Facebook, di status segala macam. Postinglah kata-kata yang menarik, kata-kata yang membangun. Kemudian nomor 2, tolong jangan pernah posting yang berhubungan dengan politik, apalagi menyangkut agama yang terlalu fanatik. Pembahasan mengenai agama boleh-boleh saja, tetapi kalau saran saya jangan menyikapi postingan yang berhubungan dengan agama, politik, sara di dalam media sosial kita, akun media sosial kita, terutama akun media sosial yang untuk jualan, yang untuk kita branding saat ini. Nah, itu jangan dicampur adukan. Karena apa? Orang akan menilai, kok si A begini sih, padahal dia inspirasi saya. Nah, itu menyebabkan kondisi tim-tim kita ini akan jadi males karena orang itu tidak memiliki satu harapan yang sama, tidak memiliki kondisi yang sama dengan kita. Kondisi bukan apa maksudnya, oh saya juga anti nih sama ini. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Ya, teman-teman tahu lah, pokoknya jangan sampai menggunakan akun media sosial kita yang kita untuk branding dicampur adukan dengan komentar-komentar yang berbau politik, agama, sara, jangan. Itu saran saya. Karena kita mau membuat satu pencitraan siapa kita. Ya, jadi yang sudah memulai teruskan, jangan kecil hati. Saya udah 2 bulan nih posting, semua saya posting. Nah, postingnya jangan broadcastan dari grup, semua diposting ulang di ini kita harus kasih karakter kita, siapa kita. Gitu. Kita harus memunculkan diri kita sendiri itu siapa. Mungkin kadang-kadang kita posting kita mau prospek si A nih. Oh, si A kondisinya lagi hipertensi. Nah, kita postinglah sesuatu yang berhubungan dengan hipertensi, fokus gitu ya. Nah, sambil sesekali kita follow up orang-orang yang kita targetkan yang berhubungan dengan hipertensi tadi. Gimana kamu? Setahu saya kan kamu hipertensi, udah kondisinya gimana? Apakah terbantu? Apakah sudah membaik? Nah, mungkin kamu kalau berkenan ada waktu saya mau sharing nih, ada sesuatu yang mungkin bisa membantu mengenai hipertensi kamu, seperti itu. Jadi sudah ada prolognya di situ. Ya. Jadi media sosial itu bagus, tapi ada minusnya. Semua orang jadi tahu bahwa kita jualan produk AFC. Ada kalanya minusnya itu ketika kita hubungin, dia udah langsung menolak duluan, padahal dia belum tahu, belum jelas, karena udah seringnya kita posting di media sosial kita. Makanya kembali lagi kalau saya review, paling bagus kita bikin daftar nama, offline kita call mereka satu persatu. Itu jauh lebih bagus
ketika kita call, antusiasnya mereka mendengarkan kita beda. Dibandingkan yang kita follow up adalah orang-orang yang sudah melihat kita sehari-hari, iklan kita atau postingan kita yang berhubungan dengan produk-produk kita. Jadi dia udah malas duluan karena kita kesannya berjualan. Berbeda kalau background kita memang sebuah penjual online. Nah, dia akan cari follower yang dia follow itu seseorang yang memang menjadi inspirasinya dia, itu beda. Ya. Oke, sampai sini mungkin penjelasan saya mengenai strategi-strategi dasar, juga pemahaman-pemahaman mengenai konsep dasarnya bisnis di AFC seperti ini. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya, ada yang belum jelas, boleh disampaikan di sini. Siapa tahu saya bisa bantu jawab. Untuk itu saya kembalikan ke Sylvie ya. Oke, thank you Pak Yohanes. Ya. Teman-teman, masukan dari Pak Yo, sharing-sharingnya luar biasa ya. Jadi di sini kita di AFC dalam berbisnis ini kita diajarkan bukan hanya istilahnya sebagai penjual ya. Jadi kita di sini untuk membantu memberi solusi kesehatan, memberi harapan dalam segi finansial, karena di sini kan teman-teman juga beberapa sudah merasakan ya income-nya di AFC seperti apa. Apalagi juga kondisi banyak sekali yang kena PHK lah, kemudian dirumahkan kena PSBB, tapi kita merasa bersyukur ya karena kita di AFC ini kita mempunyai kendaraan yang luar biasa. Nah, kita juga bisa sharing itu ke teman-teman kita yang mengalami kondisi seperti itu. Kita memberi solusi, memberi peluang bisnis di AFC ini. Nah, kemudian kita juga harus belajar produk seperti Pak Yohanes tadi sharingkan. Dalam kondisi sekarang ini kita bisa lebih banyak belajar di mana kita kalau memfollow up atau memprospek, kita akan lebih mempunyai trust ya dalam menjawab atau menjelaskan. Kemudian kita bisa istilahnya memberi edukasi kepada calon prospek maupun tim-tim kita yang sudah bergabung di AFC ini, seperti itu. Nah, kemudian jangan istilahnya patah semangat kalau menghadapi penolakan, karena kita memang di lapangan harus istilahnya tangguh ya menghadapi penolakan. Kadang penolakan itu bisa memberi kita justru referensi yang ternyata referensinya itu adalah berlian. Nah, karena kadang berlian itu bukan ada di atas tapi di bawah kedalaman kita seperti itu. Jadi Pak Yohanes di sini juga bantu kita untuk sharingkan bahwa kita harus menjalin komunikasi dengan tim-tim kita, member-member kita di bawah, walaupun kedalaman berapapun kita harus istilahnya saling komunikasi dengan mereka, saling menjaga itu. Nah, seperti itu sih. Mungkin dari sharing Pak Yohanes, kita mau ada pertanyaan, mungkin boleh di-unmute ya Pak Yohanes ya. Ya, siapa boleh, yang boleh. mau bertanya mungkin bisa. Ya, yang mau tanya langsung unmute aja. Kalau mau unmute di tombol sebelah kiri bawah ya, ada gambar mikrofon, diklik aja itu. Atau yang mau ngetik pakai chatting juga boleh kalau yang ada yang mau tanya. Halo. Ya, Pak Madi. Pak Yohanes, ini cukup bagus sekali ya. Ini saya banyak tambah ilmu nih walaupun sebentar. Ya, mungkin saya ini di lapangan saya kebanyakan ada ketemu beberapa dokter. Jadi dokter ini banyak minta jurnal ya. Kita suruh lihat di Google itu dia nggak mau gitu loh. Ada nggak filenya? Saya pernah download itu paten kita itu kan berbahasa Jepang. Kemudian saya terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi nggak beraturan gitu Pak. Mungkin kalau Pak Yohanes atau Bu Sylvie
atau teman-teman yang lain ada punya mungkin bisa dibagi gitu Pak. Di dokter ini dia jurnalnya mana nih? Jurnalnya paling banyak seperti itu. Cuma dia nggak mau lihat Google paten-paten, nggak mau dia. Saya capek ngelihat itu mana yang ininya gitu. Gitu aja Pak. Ya, oke, thank you. Memang teknologi regenerasi sel ini tidak dipelajari oleh semua dokter. Makanya nggak heran dokter-dokter kita di Indonesia itu banyak yang suka menggampangkan untuk menghindari keluhan-keluhan keluarga member terhadap pasien itu. Dia kasih obat untuk meredam, kalau bisa jangan balik lagi. Sehingga semakin banyak orang yang tidak balik lagi ke dia, itu nama dia semakin harum, semakin terkenal, nilai jualnya ada. Berarti orang akan bergunjing di belakang, dokter A ini kalau ngasih obat paten, mantep. Sekali ke sana nggak balik-balik lagi, gitu kan. Nah, tapi dengan cara seperti itu, mereka meredam penyakit itu supaya nggak melebar. Jadi obat-obatan yang diberikan itu keras sekali. Nah, itu karena dokter nggak mempelajari regenerasi sel. Nah, ini teknologi regenerasi sel ini kan memang baru. Saya nanti ada satu dokumen, nanti saya akan share, soalnya bukan di laptop yang ini laptop anak saya. Jadi kiblatnya dokter itu adanya di ncbi.com, ncbi.com. Kalau nggak salah ncbi.com ya. Nanti teman-teman cari, saya ada di chatting itu ncbi.com, cari namanya, kata kuncinya marin placenta. Ya, marin placenta. Jadi semua dokter, ilmuwan, profesor itu kalau sudah dibahas di NCBI itu kayak Wikipedia sebetulnya. Nah, kalau sudah dibahas di NCBI itu udah nggak mungkin meleset, nggak mungkin diragukan lagi. Jurnal itu hanya sebuah tulisan, misalnya saya seorang mahasiswa kedokteran, saya baca bukunya terbitan A mengenai metode A, kemudian saya praktekkan di A ini, dan saya ketemu konsep baru, saya tambahkan jadi A1. Lalu untuk pengujian yang berhasil ini, saya tuangkan dalam bentuk tulisan saya yang saya publikasikan, namanya metode A1. Diambil sumbernya dari dasarnya buku A, seperti itu. Nah, ini kan pengujian saya sepihak, yang mungkin dari tulisan saya ini akhirnya banyak orang menguji juga dan kasih komentar, oh iya bener nih hasilnya A1, oh bener nih metode A1, seperti itu. Nah, dokter-dokter muda sekarang hanya cari gampang, nyarinya yang sudah orang lain banyak nguji, kan begitu. Ditampilkan dalam bentuk sebuah tulisan jurnal, apalagi bahasa Indonesia. Nah, dokter-dokter yang malas itulah yang hanya mencari jurnal. Kita tinggal bangkitkan satu logikanya dia lagi. Dok, kalau yang namanya paten, dokter ini kan seorang yang ahli. Kalau paten itu udah pasti melalui uji, Dok. Nah, ujinya ini 7-10 tahun. Dokter sendiri aja nggak ada kesempatan untuk menguji. Nah, dokter kan tahu sendiri. Saya yakinlah dokter kalau ditawarin obat sama sales obat juga cuma dibilang, ini obat-obatnya ini. Kalau mau lihat ada memang jurnalnya ini. Tapi nggak mungkin dokter itu belajar. Nggak mungkin dokter itu ngecek. Cuma kalau dikasih tahu ada jurnalnya, ada. Nah, kalau dokter jual sekian, dokter dapat mobil nih, Kijang misalnya. Dapat Innova, dapat Fortuner. Dokter tinggal tulis resep. Kenyataannya kan begitu. Nah, di grup, kalau nggak salah sudah kita edarkan di grup Elit Surabaya, Silvi juga ada dapat, itu yang pamflet warna merah, itu penjelasan warna pink kalau nggak salah, itu penjelasan mengenai metode pengujian marin placenta, apa saja yang diuji, segala macam. Untuk mendapatkan paten itu ada, sehari konsumsinya 490 mg marin placenta. Artinya kurang lebih 5 saset per hari.
sampai mendapatkan trademark marine placenta dan mendapatkan paten fungsi. Dari situ aja harusnya sudah menjadi satu logika yang pasti bahwa kalau sudah diuji lulus, sudah dapat paten, mau ditanyain apa lagi? Orang hasilnya sudah dalam bentuk sertifikat paten kok. Yang menguji 3 negara, gitu loh. Nah, kalau dokter nggak bisa bahasa Jepang, Google paten itu kalau dibuka bahasa Inggris, Pak. Iya. Lebih mudah. Kalau dokter harusnya udah bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, kebangetan dokter. Karena pelajarannya itu rata-rata bahasa Inggris. Iya. Itu dokter aneh, dukun kalau saya bilang kalau yang nggak bisa bahasa Inggris ya. Iya. Jadi kalau dia nggak mau buka, kita yang bukain Google Paten. Kalau perlu kita jangan pakai, kalau ada laptop lebih bagus. Karena itu saya nggak tahu berapa lembar ya. Kalau nggak banyak sih gampang. Tapi dengan pamflet yang warna merah itu sebetulnya sudah membantu bahwa ini uji klinisnya ada. Jadi udah terbukti. Oh, iya, Pak. Jadi kita kasih logika, paten itu posisinya udah paling atas, Dok. Kan dokter juga tahu, masa dokter nggak paham sih paten fungsi. Paracetamol aja dipatenkan kan nggak ada lagi orang tanya yang namanya meredakan nyeri pasti nggak terjadi sama saya nih. Paracetamol itu dipatenkan meredakan nyeri, dipakai di Panadol, Bodrek, apapun nggak ada lagi orang tanya ke apotek. Ini nyeri saya pasti reda nggak kalau saya minum obat ini? Hanya dibego-begoin kita sama orang apotek. Udah pasti gitu loh, nggak mungkin enggak, makanya dipatenkan. Kita ada duit aja, lebih dikasih resep sama dokter, dikasih resep generik, pasti kita tanya sama dokter, dok ada yang paten nggak obatnya? Ya kan? Nah kenapa saya mau cari yang paten? Karena memang paten itu sudah melalui uji, udah pasti, mau ngapain lagi? Menciptakan satu keyakinan di masyarakat, di publik bahwa paten, obat paten ini ya udah nggak perlu disangkal gitu loh. Nah ini yang kita dapat adalah yang udah paten. Dokter mau cari yang generik. Kalau yang generik kita nggak ada, adanya yang paten, dok. Gitu. Nah sementara di luar sana banyak yang sudah terbantu. Ini sesuai dengan misinya dokter. Dokter bisa bantu banyak orang. Semakin banyak orang terbantu kan nama dokter juga yang bagus. Kalau dokter tersangkut dengan etika bisnis, nggak apa-apa. Dokter tetap daftar di kita, dokter cukup mereferensikan ke pasien-pasien, kita yang follow up, nanti mereka order segala macam, saya bantu susunin. Kita yang kerja inisiatif, pokoknya dokter duduk manis cukup referensiin. Saya yang bantu susun semuanya, pokoknya income masuk ke dokter semua. Nggak ada dokter yang nolak kalau saya gitu. Di tim saya banyak banget dokter soalnya. Dan saya pegang ratusan account membernya dokter. Memang kerja berat buat saya, tapi di situ menciptakan satu kepercayaan bahwa dokter ini akan semakin semangat. Dan di situ dokter akhirnya paham, akhirnya mempelajari. Apalagi ada duitnya. Gitu. Memang kerjanya berat buat kita, makanya kita di sini perlu belajar. Belajar memahami produk juga, kita saling tukar pikiran sama dokter, nanti belajar juga untuk sistemnya, belajar manage, belajar mengendalikan rasa serakahnya kita, karena itu sebetulnya duit, dan duit kadang-kadang kita suka tergiur. Oh, ini dokter kayaknya nggak tahu nih, ya udahlah saya masukin sponsornya saya. Nah itu jangan pernah. Itu menguji kita punya hati kita, integritas kita. Itu akan terbantu sekali dokter ketika mendapatkan integritas kita, dia pun kerjasama dengan kita banyak gitu. Terus kedua, salah satu strategi supaya dokter itu tertarik, kita jangan selalu menunjukkan bahwa kita nih pengen prospeksi dokter. Kalau ada orang sakit, kita referensikan ke dokter itu kunci loh. Ya, kita referensikan ke dokter itu. Misalnya ada yang kondisinya mungkin dokter ini dokter internis. Oke, yang berhubungan dengan internis
Dok, ini ada teman saya bermasalah dengan organnya dia, mungkin diabetes atau apa. Saya referensiin ke dokter ya, nanti tolong dibantu. Hubungan itu bisa dibangun dari kondisi seperti itu. Nah, ini pengalaman saya pribadi, ada beberapa dokter, hampir setengah tahun saya prospek, ngambang terus. Tapi ketika saya kirim pasien ke sana, itu dia yang feedbacknya ke saya nggak berhenti-berhenti. Mulai ada interaksi di situ. Karena merasa apa? Kita ada timbal balik dengan dokter itu. Gitu. Jadi bukan promosi melulu mau jual barang kita, tapi kita promosiin dia buat orang lain. Nah, itu mungkin salah satu cara strategi Pak Madi yang bisa dipakai buat prospecting dokter. Ya saya di tim saya sekarang kan sudah ada 4 orang dokter, tapi baru 1 yang bisa jalan itu kan, yang 3 belum ini nih, belum belum jalan, baru saat ini terdaftar apa-apa. 1 aja. Kita bilang kalau cukup referensiin aja, nanti kita yang prospeknya, kita yang jelasin ke pasien-pasien mereka. Yang penting dokter buka jalan, kasih kontak, karena kita cuma butuh kontaknya kok. Karena kita udah kehabisan prospek. Di otak kita tuh udah kita prospek semua misalnya. Berarti kan kita butuh orang baru. Orang baru dari mana? Dari linknya member kita. Gitu. Iya, oke Pak. Makasih Pak Jones. Oke. Ya, siapa lagi? Ya, ada lagi karena Pak Yohanes juga waktunya mungkin ada mau pergi ya Pak Yo ya. Ya, jam 12 saya harus ke Jakarta nih. Nah, ada lagi? Pak Agus tuh si Junjung mau tanya Pak Agus. Pak Agus. Pak Darwin mungkin. Pak Simon. Halo, Cik. Pak Yanto. Ya. Tadi kan Ko Yohanes sudah menyampaikan ada satu kayak apa itu pamflet atau apa yang warnanya ungu atau warnanya merah atau pink itu ya? Ya, itu dalam bentuk apa? Nanti barangkali bisa di-share ke teman-teman di grup begitu. Bisa. Ya, nanti bisa ya. Saya share ke Bu Silvi, nanti Bu Silvi distribusi ke teman-teman ya. Boleh. Secara prinsip begini, ketika kita di lapangan kita butuh senjata banyak nih. Betul. Barangkali ada banyak senjata yang perlu kami bawa ya. Mohon nanti para leader untuk membantu kita. Ya, yang barangkali itu. Siap kok. Ya itu aja kok. Oke. Ya, satu lagi Pak Jonas, yang slide yang Bapak tadi yang 2 lembar ya, itu kita belum pernah dapat ya, bisa dikirim ke grup juga nanti. Boleh Pak. Yang tadi ya Bu ya. Oke. Iya. Nanti kita kirim semua. Itu ada materinya, ada banyak, cuma saya nggak bahas semuanya karena nanti mabok kalau dibahas satu sekaligus nanti udah lupa lagi, mendingan step by step kita pelajarin. Ya, kalau bisa dikit di-share nanti Pak. Ya, semua nanti kita share. Oke. Makasih Pak. Terus ada lagi? Ada yang lagi, ini ada Bu Yovita ya. Ada chat. Oh ya, ini Yovita ini dokter ini. Yovita. Boleh diulang penjelasan tentang mendaftarkan member baru, tapi calon member nggak mau kasih nomor rekening dan foto KTP. Oke, daftarin member baru itu kan sebetulnya kita cuma butuh email address sama nomor handphone sama nama. Username juga butuh, kota butuh, tapi kan kota kita udah tahu. Prospek yang kita dapatkan pasti udah tahu dia dari kota mana kan, kita udah komunikasi. Nomor handphone nomor 1 itu paling penting. Jadi masalah email, kita tinggal daftarin email di Google, kita bikin Gmail aja, misalnya Gmail username-nya rame-rame gitu ya. Nah, jadi kita masukin emailnya itu adalah email yang tadi kita bikin. Siapapun yang nggak mau kasih email, kita masukin ke situ emailnya. Karena email ini secara teknis tidak dipakai oleh sistem AFC, itu hanya sebagai ini aja, konfirmasi pendaftaran akun melalui email sama SMS, gitu ya. Jadi daftarkan si A tadi. Masalah nomor rekening kalau dia belum kasih,
kita isi aja nomor rekeningnya ABCDE gitu. Ya. Tapi kan nomor rekening ini kita isi pada saat kita login ke akun baru tadi. Sedangkan orang tersebut kan belum mau ngasih data. Biarkan, jangan di login. Kan dia juga nggak mau punya account, nggak mau terdaftar di sistem. Walaupun kita daftarin, dia nggak login, nggak ada masalah. Nanti ketika dia beli kedua kali, kita daftarin A2 misalnya. A2 sponsornya si A tadi, jangan sponsornya kita. Ketika kita sponsorin A2, daftarin A2, maka akun utama sudah pasti akan mendapatkan bonus. Ketika dia mendapatkan bonus, maka dia dapat SMS. Kalau dia mau gunakan bonus itu, kirim kopi KTP-nya, Bu. Oke, kirim kopi KTP. Itu aja cukup. Kalau Ibu mau bonusnya ini masuk rekening, kasih saya data nomor rekening. Jadi kita yang bantu update akun dia. Kita login akun dia, masukin nomor KTP-nya kalau ada, kemudian masukin nomor rekeningnya segala macam kalau ada. Nah, kalau misalnya dia mau belanjanya itu langsung potong pembelian dia yang kedua tadi, maka setting payment payout-nya itu menggunakan digital PIN, jangan auto withdraw. Jadi poinnya masih nempel di wallet. Ketika dia transaksi, tinggal potong 3.300.000, potong misalnya kalau Ruby kan 240.000 yang ada di wallet. Nah, 240.000 itu transfer ke akun kita. Oke, transfer ke akun kita, tinggal potong 3.300.000, potong 240, nilai itulah yang dia transfer secara bank ke kita. Karena 240.000-nya berbentuk poin yang sudah masuk ke walletnya kita. Itu diperbolehkan. Itu bukan undercutting gitu. Ya. Jadi kalau beda kalau misalnya kita orang ini baru pertama kali beli maunya langsung potong bonus, di mana bonusnya itu hanya ke kita yang mengeluarkan bonus kita sendiri, kita potong dengan dia punya. Nah itu nggak benar, itu namanya undercutting. Jadi pembelian kedua baru dapat bonus. Ya, jadi nggak usah pusing dengan data bank. Kelengkapan datanya nanti. Kalau dia udah dapat bonus, pasti dia cari kita. Seandainya dia nggak cari kita, dia beli berikutnya, kasih tahu, Bapak, Ibu, akun Anda ini ada bonus. Mau dikeluarin nggak? Nah, kalau mau dikeluarin, saya butuh data. Gitu. Kalau data, saya bantu setting akun Bapak Ibu. Bapak Ibu duduk manis saja nanti. Setelah kita setting, isi username password, kasih ke dia username passwordnya. Nih kalau Bapak Ibu mau ngecek akun Bapak silakan. Kalau Bapak nggak ngerti, Bapak Ibu nggak ngerti nggak apa-apa. Saya yang bantu maintain akun Bapak Ibu. Itu aja. Yang penting kita catat akun ini milik siapa, akun ini milik siapa. Kan kita sebagai leader kita harus bantu juga tim kita manage akun-akun mereka yang nggak ngerti. Jangan kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak bagus. Karena itu akan membangun trust. Uang 240.000 atau cuma 100.000 pun, kalau kita bisa dipercaya untuk bertanggung jawab, kita akan dikasih tanggung jawab yang lebih besar lagi nanti. Kalau dengan yang 100.000, 200.000 aja kita nggak bisa tanggung jawab, bagaimana istilahnya ya Tuhan kasih kita tanggung jawab yang lebih besar, karena pasti akan habis. Karena keserakahannya kita. Nah, kita maintain itu akan menciptakan trust di setiap prospek kita. Oke, kebayang? Ada lagi? Oke, ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada kita tutup. Mungkin Pak Yo udah prepare ke Jakarta. Udah dipanggil. Udah harus berangkat. Ya, jadi teman-teman nanti bisa undang prospek maupun member-membernya ke Zoom berikutnya, termasuk Zoom pusat ya, karena kita kan terjadwal Senin, Rabu, Sabtu ya, Pak Yohanes ya. Kadang Jumat kita juga masih ada training. Ya, Senin itu biasanya talk show antara orang-orang yang spesial, biasa ditampilkan di hari Senin. Talk show saja, diskusi.
Kemudian hari Rabu itu LOP, itu seminar full. Kemudian hari Jumat biasanya edukasi, NDO namanya New Distributor Orientation. Jadi itu strategi-strategi dibahas di sana. Hari Sabtu biasanya seminar medis yang bawakan dokter. Gitu. Nah, selebihnya kembali ke leader masing-masing. Biasanya tim leader punya jadwal. Mau adain hari apa, jam berapa, mungkin sesinya seperti ini, diskusi dan lain sebagainya. Tapi lebih banyak biasanya kita diskusi. Kalau LOP umumnya kita pakai manfaatin kantor punya. Karena kantor akan jauh lebih detail. Gitu. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu ada di waktu malam mungkin bisa, mungkin kadang chat ke kita, biasanya kita malam jam 8 kadang bikin ya buat tim-tim kalau misalnya pas ada waktu mau ngikut gitu bisa nanti kita share linknya seperti itu. Untuk sebentar. Teman-teman yang mau nonton ulang siaran ini langsung live update ke YouTube, itu saya udah ketik di chat, itu cari aja MJ Trader 88, itu live-nya ke sana nanti YouTube-nya. Jadi kalau mau review lagi pembahasan ini diulang-ulang silakan, atau mau dinonton sama-sama sama tim juga boleh gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Yohanes, terima kasih waktunya untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih buat teman-teman semua, Pak Simon, Pak Pati, Pak Hendro, Silvi, Pak Firdaus, Pak Darwin, Pak Yanto. Pak Madi. Terima kasih Pak Jo, Pak Hendro, Pak Silvi. Bye. Ya, teman-teman yang lain, Pak Bambang, Pak Bonardo, Pak Edi, Pak Simon. Ya. Ya. Oke, bye.